Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul perbandingan kadar glutathione peroksidase dan kadar malondialdehid antara prajurit yang menggunakan alat pelindung pendengaran standar dengan yang menggunakan alat pelindung pendengaran modifikasi. Ini adalah tim peneliti saya. Sebagai latar belakang, telinga merupakan organ yang paling rentan dan yang mengalami kerusakan pertama kali akibat ledakan. Ledakan ini bisa mencapai lebih dari 130 desibel dan ini melampaui batas ambang elastisitas alat pendengaran perifer. Akan menyebabkan suatu kondisi di mana terjadi kerusakan pada telinga dalam, terutama pada serambut luar koklea, sehingga menimbulkan suatu kondisi trauma akustik dan efeknya adalah tuli permanen. Epidemiologi gangguan dengar di WHO mengatakan saat ini terdapat 1,5 miliar orang atau 20% dari populasi dunia yang mengalami gangguan dengar dan dikatakan akan meningkat menjadi 2,5 miliar di tahun 2050. Indonesia sendiri menempati peringkat keempat di Asia Tenggara untuk angka ketulian tertinggi. Riskesdas tahun 2013 mengemukakan bahwa prevalensi gangguan pendengaran sebesar 2,6%. Gangguan pendengaran akibat bising merupakan penyebab gangguan dengar sensorineural kedua terbanyak, 5% dari populasi global, sebagian besar laki-laki, dan 16%-nya terjadi karena pekerjaan, dan gangguan dengar merupakan penyakit akibat kerja yang terbanyak. Sasongko mengemukakan di tahun 2015 bahwa angka kejadian trauma akustik di Pusat Pendidikan Artileri Medan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat itu sebesar 23,5%. Meriam Howitzer 105 itu merupakan alat ataupun senjata yang memiliki intensitas suara antara sekitar 148,6 desibel dengan waktu luruh sampai 60 desibel sekitar 2 detik. US Department of Health and Human Service Public Health Service CDC NIOS mengatakan bahwa untuk intensitas antara 130 sampai 140 desibel itu hanya boleh terpapar sekitar kurang dari 1 detik. Dan permen Naker Trans nomor 5 tahun 2018 yang mengatur mengenai nilai ambang batas kebisingan itu 85 desibel hanya boleh terpapar selama 8 jam. Dan untuk paparan dengan intensitas 139 desibel itu 0,12 detik. Untuk screening trauma akustik bisa dilakukan dengan anamnesis dan audiometri nada murni. Juga dengan pemeriksaan distortion product atau acoustic emission. Pada saat terjadi ledakan, itu terjadi peningkatan reaktif oksigen spesies dan reaktif nitogen spesies di organon korti, sehingga akan meningkatkan radikal bebas, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya juga pengeluaran antioksidan endogen yang ditandai dengan penurunan dari glutathione peroksidase. Dan ini akan berlanjut peningkatan dari radikal bebas dan peningkatan neurotoksisitosis serta adanya iskemi atau reperfusi cochlear blood flow akan menyebabkan kerusakan DNA dan protein sel. Juga adanya peroksidase lipid membran sel-sel rambut yang bisa kita deteksi dengan melihat kadar MDA darah. Hal ini akan menyebabkan terjadinya apoptosis dan nekrosis rambut dan stereostelia sehingga fungsi dengarnya rusak. Penelitian di Cimahi tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan kadar MDA plasma dan penurunan kadar GPX eritrosit pada trauma akustik. Penelitian lain di Surabaya mengemukakan bahwa adanya hubungan antara kadar MDA plasma dengan ambang dengar pada frekuensi 4000 Hz setelah paparan tembakan senjata. Program konservasi pendengaran itu membentuk program konservasi pendengaran itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia membentuk Komisi Nasional Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian yang mendukung program WHO untuk sound hearing 2030. Salah satu prioritasnya adalah gangguan dengar akibat bising. Alat pelindung pendengaran itu merupakan cara yang paling mudah untuk mencegah gangguan dengar akibat bising. Dan OSA mengemukakan bahwa bila paparan bisingnya lebih dari 90 desibel, maka harus digunakan alat pelindung pendengaran.
Ada dua jenis, ada yang earplugs dan earmuffs, di mana efektivitasnya itu tergantung dari jenis pekerjaan atau kegiatan, efek reduksi bising yang diharapkan, kenyamanan saat digunakan, dan ketepatan insersi alat pelindung pendengaran ke dalam liang telinga. Untuk latihan menembak meriam howitzer di 105 di Pusdik Armet diberikan pelindung pendengaran, detectable earplug, dan earmuff. Masing-masing dengan noise reduction rate-nya 20-30 dan 25-30 desibel. Tapi meskipun sudah disediakan, masih banyak yang tidak menggunakannya saat latihan sehingga akan meningkatkan risiko terjadinya trauma akustik. Penelitian pada personil militer di Korea dikatakan bahwa 81,2% tidak pernah atau kadang-kadang saja menggunakan alat pelindung pendengaran. Penelitian di Israel juga dikatakan bahwa tentara yang tidak menggunakan alat pelindung pendengaran itu memiliki kejadian trauma akustik yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan. Sehingga ini diperlukan alat pelindung pendengaran yang modifikasi menjadi alat yang nyaman sehingga prajurit mau memakainya pada saat latihan dengan intensitas bising yang melebihi NAB atau paparan bising yang berisiko trauma akustik. APP modifikasi ini dilakukannya pada penelitian ini itu dibuat di pusat alat bantu dengar. Karena alat bantu dengar ini membuat ear mold sebagai bagian dari alat bantu dengar. Terbuat dari bahan silikon lembut yang nyaman digunakan dan sesuai dengan ukuran masing-masing individu, memiliki NNR 30 desibel. Murphy dan kawan-kawan menyarankan untuk mengukur kesesuaian alat pelindung pendengaran untuk telinga secara individu. Dan penelitian di pabrik di Cina ditemukan kepatuhan penggunaan alat pelindung pendengaran jenis ear mold lebih tinggi dibandingkan jenis foam earplug. Saat ini di jajaran TNI belum ada aturan atau kebijakan khusus mengenai konservasi pendengaran, dan latihan menembak merupakan kurikulum pendidikan siswa prajurit sehingga tidak dapat menghindari sumber bising, dan upaya terbaik adalah menggunakan alat pelindung pendengaran. Penelitian untuk mengetahui efektivitas pelindung pendengaran masih sangat sedikit dilaporkan, terutama yang dimodifikasi dan nyaman digunakan itu belum pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian untuk konservasi pendengaran di lingkungan militer juga masih belum banyak dilakukan, terutama mengenai masalah pendengaran setelah latihan menembak meriam howitzer 105. Penelitian mengenai trauma akustik di Indonesia juga masih sangat sedikit. Rumusan masalah untuk penelitian ini, apakah terjadi perubahan kadar GPX darah pada prajurit yang menggunakan APP standar sesudah latihan dibandingkan dengan sebelum latihan menembak meriam howitzer? Apakah terjadi perubahan kadar GPX pada prajurit yang menggunakan APP modifikasi? Dan apakah terjadi perbedaan kadar GPX antara prajurit yang menggunakan APP modifikasi dengan yang menggunakan APP standar? Apakah terjadi perubahan kadar MDA darah pada prajurit yang menggunakan APP standar dan yang menggunakan APP modifikasi? Serta apakah terjadi perbedaan kadar MDA antara prajurit yang menggunakan APP modifikasi dan yang menggunakan APP standar? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efektivitas modifikasi alat pelindung pendengaran terhadap reduksi bising impulsif dengan intensitas sangat tinggi dan kondisi stres oksidatif pada sel rambut luar kornea dengan mengukur kadar GPX pada prajurit yang menggunakan APP standar dan APP modifikasi, serta membandingkannya, mengukur kadar MDA darah prajurit yang menggunakan APP standar dan APP modifikasi, serta membandingkan perbedaannya. Manfaat penelitian untuk memberikan wawasan baru mengenai penggunaan alat pelindung pendengaran yang dimodifikasi sesuai dengan risiko paparan bising yang aman untuk kornea, dengan menganalisis kadar antioksidan endogen dan radikal bebas pada individu yang berisiko trauma akustik, memberikan wawasan baru di bidang pencegahan terhadap penggunaan alat pelindung pendengaran yang dimodifikasi. Manfaat praktisnya, melaksanakan deteksi dini terhadap risiko terjadinya trauma akustik, memberikan pandangan baru mengenai pencegahan dengan alat pelindung pendengaran yang disesuaikan dengan bentuk meatus, memberikan masukan kepada unsur pimpinan, dan dijadikan dasar untuk penggunaan alat pelindung pendengaran ya untuk individu yang akan terpapar bising ledakan, merealisasikan dan mengimplementasikan program konservasi pendengaran. Ini adalah kerangka teoritis pada penelitian ini di mana paparan bising atau keras yang sesaat itu akan menyebabkan kerusakan mekanik dan kerusakan metabolik sehingga juga akan meningkatkan radikal bebas ditandai dengan penurunan GPX dan peningkatan MDA
kemudian juga akhirnya akan menyebabkan apoptosis atau nekrosis dan menyebabkan gangguan dengar. Rancangan penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan penelitian pretest post-test with control group design, di mana penempatan subjek penelitian dengan cara randomisasi permutasi blok itu menjadi kelompok alat pelindung pendengaran standar dan alat pelindung pendengaran modifikasi. Tempatnya di Pusat Pendidikan Artileri Medan di Jawa Barat, dilakukan audiometri dan DPOAE, kemudian di Unit Kesehatan Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Pajajaran untuk pemeriksaan GPX dan MDA. Waktu penelitian dilaksanakan 14 Mei dan 3 Juni 2024. Penelitian ini sudah mendapatkan izin dari Komite Etik FK Universitas Hasanuddin dan dari Komandan Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Jumlah subjek penelitian, populasi penelitian itu seluruh prajurit di Pusat Pendidikan Artileri Medan dan sebanyak 103 orang prajurit Tamtama Baru itu yang sedang melaksanakan latihan menembak. Kemudian dibuat subjek penelitian minimal masing-masing kelompok adalah 20 orang berdasarkan rumus sampel uji hipotesis dua perlakuan. Ini prosedur penelitiannya setelah inform konsen, kemudian dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, pemeriksaan audiometri, DPOAE, timpanometri, strip glukosametri, dan dimasukkan ke kriteria penelitian. Kemudian dilakukan pemeriksaan darah untuk GPX dan MDA, dilakukan randomisasi dan dibuat 2 kelompok. Setelah itu mereka akan diperiksa lagi setelah latihan menembak. Ini ada alur penelitiannya. Jadi sudah dilakukan setelah 4 hari melaksanakan latihan menembak, baru dilakukan pemeriksaan ulang. Analisis data itu dengan deskriptif untuk menghitung ukuran statistik rata-rata, standar deviasi, median, rentang, serta persentase perubahan kadar GPX dan MDA, eritrosit, dan plasma. Uji Wilcoxon digunakan untuk membandingkan dua perbedaan rata-rata kadar MDA antara sebelum dan sesudah latihan menembak. Kemudian chi-square untuk membandingkan perubahan kadar GPX dan MDA antara kelompok APP standar dan APP modifikasi. Uji T independen untuk membandingkan kadar GPX pada kelompok APP standar dan modifikasi, dan uji Mann-Whitney untuk membandingkan kadar MDA kedua kelompok. Kriteria kemaknaan yang ditentukan berdasarkan nilai P kurang dari 0,05, artinya signifikan dan bermakna secara statistik. Hasil penelitiannya itu didapatkan seluruh subjek penelitian adalah laki-laki berusia 19-22 tahun dengan rata-rata 20,7 dan ada faktor pemicu merokok kurang dari 10 batang per hari, tapi ini homogen karena semuanya merokok. Karakteristik sehingga bisa diabaikan, maaf. Karakteristik kadar GPX dan MDA kelompok APP modifikasi itu didapatkan sesuai dengan tabel ini. Tabel 52 memperlihatkan perbandingan perubahan kadar GPX pada kelompok APP standar, di mana 3 subjek itu meningkat atau menetap dan 17 subjek itu menurun. Perbandingan perbedaan kadar GPX sebelum dan sesudah itu untuk kelompok APP standar dengan p-value 0,01. Atau ini sangat bermakna. Jadi didapatkan perubahannya yang bermakna. Kemudian pada kelompok APP modifikasi didapatkan ada peningkatan atau menetap pada 6 subjek dan menurun itu pada 14 subjek. Dan kita lihat kalau perbandingan kadar GPX pada kelompok APP modifikasi itu tidak bermakna. Kemudian kita bandingkan perubahan kadar GPX antara kelompok APP standar dan APP modifikasi, didapatkan p-value-nya lebih dari 0,05 sehingga tidak bermakna. Dan dilakukan perbandingan kadar GPX kelompok APP modifikasi, itu didapatkan p-value-nya juga lebih dari 0,05 sehingga tidak bermakna. Perbandingan kadar MDA di kelompok standar didapatkan menurun atau menetapnya itu persentasenya 90% dan meningkat itu 10%.
perbandingan kadar MDA kelompok APP standar ini bermakna dengan P 0,004. Kemudian untuk kelompok MDA, kelompok APP modifikasi itu didapatkan MDA-nya 70%-nya itu menurun atau tetap dan 30%-nya itu meningkat. Pada dari analisis statistiknya didapatkan untuk MDA kelompok APP modifikasi tidak bermakna. Perbandingan kadar MDA antara kelompok APP modifikasi dan APP standar didapatkan hasil tidak bermakna antara sebelum dan sesudah. Sebagai kesimpulan, didapatkan penurunan kadar GPX darah pada prajurit yang menggunakan APP standar sesudah latihan menembak meriam howitzer 105 yang bermakna dibandingkan dengan sebelum latihan menembak, didapatkan penurunan kadar GPX darah pada prajurit yang menggunakan APP modifikasi, tapi dengan hasil yang tidak bermakna, tidak didapatkan perbedaan kadar GPX yang bermakna antara prajurit yang menggunakan APP modifikasi dan yang menggunakan APP standar, didapatkan penurunan kadar MDA yang bermakna pada prajurit yang menggunakan APP standar, didapatkan penurunan kadar MDA darah yang tidak bermakna pada prajurit yang menggunakan APP modifikasi, tidak didapatkan perbedaan kadar MDA yang bermakna antara APP modifikasi dan APP standar. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.